Itu makanya penutup ayat ini disebutkan oleh Allah buah dari zikir dan fikir itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Engkau tidaklah menciptakan ini. Ini yang mana? As-samawat wal ard. Engkau tidak menciptakan ini batila dengan tujuan yang batil. Engkau tidak ciptakan ini dengan tujuan yang batil. Bapak dan Ibu perhatikan apa yang tersimpan di balik kalimat itu. Yang pertama adalah pengakuan akan wujud dari Khalik. Ada pencipta. Karena itu ada kalimat ma khalaqta. Ma khalaqta. Engkau tidak menciptakan ini. Engkau ini kembali ke mana? Kepada Rabb. Rabbana ma khalaqta. Ya Tuhan kami. Nah, di situ sudah ada pengakuan bahwa ada pencipta dan yang mengatur ciptaannya. Pada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza menunjukkan apa? Wujud adanya Khalik, dan Khalik itu adalah Rabb yang yudabbir, yang menata, mengatur, bukannya mencipta. Jadi kalau ada konsep beragama orang, Tuhan hanya mencipta saja, mengurus diserahkan kepada yang lain, berkongsinya dengan yang lain, itu tidak dalam Islam. Di dalam Islam, huwal khaliqul mudabbiru. Dialah pencipta dan dia yang menata, mengatur. Itu keyakinan kita. Jadi dalam kalimat yang ringkas itu, Rabbana ma khalaqta, lahir keyakinan dari zikir dan fikir akan wujud Allah. Sebagai apa? Sebagai Khalik, sebagai pencipta. Kemudian apa lagi? Al-Mudabbir, yang mengatur, menata, menentukan. Nah, ketika seorang yang berzikir dan berfikir mengatakan ma khalaqta hadza batila, itu apa yang terkandung di dalamnya? Pengakuan akan hikmah, akan ilmu, akan ulu. Di dalam kalimat itu banyak sekali tersimpan pengakuan atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma selama ini apakah ketika kita membaca ayat ini hadir enggak itu? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak. Nah. Jadi kata subhanak di sini, Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah penutup dari apa? Dari pengakuan akan rububiyah Allah, pengakuan akan hakim, alim. Allah Subhanahu wa taala, Allah lah Khalik, Allah lah Rabb, Al-Mudabbir, yang mengatur, dan Allah Maha tinggi, ulu, aliyun, qadirun, alim, Maha mengetahui, hakim, Maha bijaksana, sehingga ciptaannya tidak ada yang sia-sia, tidak ada tujuannya untuk kebatilan. Nah, baru dengan seluruh pengakuan itu muncul kalimat subhana, Maha suci Engkau. Artinya apa? Di dalam diri orang yang membaca itu datang keyakinan bahwa satu-satunya yang bisa diyakini sebagai Khalik, yang disembah hanyalah Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Kalau dikatakan Maha suci Engkau ya Allah, apa yang tersimpan di dalam keyakinan kita? Tidak ada satupun yang bisa dipersandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca subhanak,
Apa yang ada di dalam hati kita keyakinan. Tidak ada satu pun yang jangankan akan dipersekutukan dalam sembahan. Dipersandingkan saja di dalam segala sifat dan perbuatan, tidak ada yang pantas. Karena selain ia adalah makhluknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi bagaimana ayat ini kalau difahami oleh orang, menuntun orang kepada tauhid yang sangat dalam. Ini kata subhanallah itu tidak begitu saja lahir. Sebenarnya subhanallah itu buah dari apa? Dari pengakuan akan wujudnya Allah dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna. Melalui dikenal dengan nama-namanya yang indah itu, akhirnya sampailah kita kepada kesimpulan bahwa tidak ada satu pun yang bisa jadikan nid, tandingan. Nah, manusia banyak yang mengaku bahwa Allah penciptanya, Rabbnya. Tapi kadang menjadikan yang lain sebagai tandingan Allah. Makanya diperingatkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban. Itu dalam perkara hub, cinta. Dalam perkara mencintai, tidak ada satu pun yang patut dijadikan sebagai apa? Sebagai tandingan Allah di dalam cinta. Apalagi di dalam meminta pertolongan, di dalam menyembah, dalam musyarri', di dalam memberikan, menetapkan aturan dan syariat. Tidak boleh ada yang setara, yang bisa dijadikan tandingan di dalam keyakinan kita. Haram hukumnya menghadirkan. Nah, ketika kita mengucapkan subhanallah, coba setiap solat 33 kali ya. Tapi orang berbuat syirik juga. Saya tidak tahu apa yang dibacanya setelah solat itu. Tahu tak dia makna subhanallah, 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 subhanallah. Ketika dia mengatakan subhanallah, seluruh tandingan yang bisa saja diwaswaskan oleh syaitan ke dalam kalbu dia tersingkir itu. Subhanallah. Dalam perkara rizki. Bagaimana kita akan menyandingkan Allah dengan atasan? Atasan itu tergantung pula rizkinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara apa lagi? Pertolongan. Bagaimana kita akan mengandalkan orang untuk juga butuh pertolongan Allah? Jadi ketika kita membaca subhanallah, 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 sebenarnya subhanallah itu buah dari zikir dan fikir, di mana ada keyakinan di dalam diri kita bahwa Allah itu adalah Rabb. Makna Rabb, dia Khalik, dia Mudabbir, dia pencipta, dia yang mengatur, dia yang menentukan, yang menetapkan segala sesuatu, yang mengizinkan segala sesuatu terjadi. Dan seluruh itu ada di dalam ilmunya, ketinggiannya, ketinggian ilmunya, kedalaman hikmahnya. Nah, karena itu kesimpulannya apa? Tidak ada satu pun yang bisa sebanding. Makanya subhanak itu. Jadi ujung dari zikir dan fikir itu orang adalah sampai kepada tauhid. Itu kalau zikir dan fikirnya benar. Tapi kalau zikirnya terpisah dengan fikir, nah, di ayat ini menjadi catatan penting, baru orang sampai kepada subhanak itu kalau zikir dan fikir itu bergabung. Nah, kalau zikir dan fikir itu bergabung dia. Kata orang Minang, bajalin bakulindan dia.
Di dalam fikir ada zikir, di dalam zikir melahirkan fikir. Di dua ini menyatu dalam satu kesatuan. Jadi tidak hanya zikir saja. Zikir itu membutuhkan fikir. Tidak fikir saja. Karena fikir itu berlandaskan kepada zikir dan menghadirkan zikir. Nah, apabila dua itu dipadukan oleh seorang mukmin, maka akan menghasilkan pada ujungnya apa? Subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Nah, pada di situ proses zikir dan fikir menghasilkan itu. Terus kalimat berikutnya, faqina adzaban nar. Itu proses apa itu? Tadabbur. Tadabbur. Setelah manusia sampai kepada pengakuan bahwa Allah lah satu-satunya, yang maha dalam segala sifat dan perbuatannya, manusia menyadari ke depannya apa yang perlu dia cemaskan dan khawatirkan. Itu dari tadabbur itu. Sebab apa makna tadabbur? Tadabbur kemarin adalah menelusuri sesuatu, mengkaji ayat-ayat itu, tapi untuk apa? Untuk ke depan. Untuk antisipasi apa yang dicemaskan. Itu tadabbur. Di tadabbur itu membuahkan pelajaran di masa mendatang, bagaimana sikap dan bagaimana posisi yang harus kita ambil. Jadi kalau ada orang membaca ayat neraka, terus hanya sekedar, oh yo babayo neraka kaya, itu belum tadabbur. Tapi kalau dia membaca ayat neraka sampai kepada itu, janganlah diampi-ampi jalan ke neraka, itu tadabbur. Orang yang mentadabburi sesuatu akan mengerti dampak dari sesuatu. Manfaatkah, maslahatkah. Makanya Rasul SAW kalau membaca Al-Quran sampai pada ayat-ayat yang di situ azab, neraka, Nabi ista'adha. Kan begitu? Beliau meminta kepada Allah perlindungan dari neraka. Kalau sampai pada ayat-ayat ni'mat, rahmat, jannah, surga, bagaimana Nabi? Sa'ala. Beliau minta. Itu buah tadabbur. Nah, kira-kira kita selama ini membaca ayat Al-Quran sampai tidak ke sana. Jangan lalu saja. Jangankan akan sampai ke sana, rasa saja tidak ada. Ayat neraka, ayat surga, data saja. Padahal di situ ada ancaman, di situ ada berita gembira. Ya mungkin faktornya salah satunya adalah tidak mengerti. Itu gunanya belajar tafsir ini. Itu gunanya. Jadi kita sampai pada ayat yang menjanjikan kebahagiaan. Suasana batin kita tentu berubah. Berbeda. Pada ayat-ayat surga, suasana batin kita senang. Harap. Rindu. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kira-kira apa perasaan hati wak ketika pada ayat itu?
Buat data-data saja. Berarti kita belum faham. Nah, kalau orang sudah sampai kepada memahami makna, mentadabburi ayat, maka ayat itu akan memberikan dia semangat untuk apa? Untuk menempuh jalan menuju kepada Jannatul Firdaus itu. Nah, awalnya adalah bermohon, Allahumma inni as'aluka jannata. Allahumma adkhilni jannata. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Itu buah dari tadabbur. Jadi tadabbur itu berefek kemana? Kepada langkah ke depan. Nah, disinilah ketika zikir dan fikir, sampailah orang kepada pembuktian akan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditadabburinya, maka dia terdorong kepada mengantisipasi ke depan. Jangan sampai amarah Allah yang maha suci itu. Apa yang ditakutkan oleh orang lagi? Dengan langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa berserikat. Ia tidak lemah menciptakan sedikit pun. Tidak ada kelemahan sedikit pun. Jadi tidak seperti keyakinan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah menciptakan bumi ini, langit bumi 6 hari, kemudian keletihan dan istirahat hari ke-7. Tidak ada. Dalam keyakinan kita kaum muslimin, tidak ada letih, lemah, tidur, mengantuk, hinggap kepada Rabbul Alamin. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Innahu qawiyyun. Dia maha kuat. Tidak ada kekuatan Allah menjadi melemah. Itu dalam keyakinan kita. Nah, kalau seorang manusia yang berzikir dan berfikir menemukan itu menjadi keyakinan, apa yang dicemaskannya? Yang pertama, kalau dia temukan tentu dia akan akui subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tidak ada satu pun yang sebanding denganmu. Tidak ada dalam keyakinan saya yang bisa menandingi kesempurnaanmu, keperkasaanmu, kepenciptaanmu, keilmuan, ilmumu, hikmahmu. Tidak ada. Subhanak. Karena itu seluruh yang mungkin diwaswaskan oleh manusia, oleh jin dari kalangan syayatin, bahwa engkau punya tandingan, aku tolak semua itu. Subhanak, maha suci. Sampai ke situ kan? Apa yang dikhawatirkan? Kalau yang maha suci itu marah dan tidak reda, itu yang paling dicemaskan. Nah, bagaimana kalau Allah marah kepada makhluknya? Di mana akan dia tempatkan manusia yang dimarah itu? Maghdub alaihim. Ya, di neraka. Nah, karena itu orang yang bertafakkur, orang yang bertadakkur, ke depannya akan bagaimana? Akan menjaga dirinya. Jangan sampai melangkah atau melakukan sesuatu yang mendatangkan amarah Allah. Amarah Allah itu akibatnya apa? Neraka. Itu makanya di ujung, dipinteh. Nah, kalau orang awak kan acok mengecekkan kearifan mereka. Alun tekilek lah bakalah. Bulan lah sangkok 30. Alun diliyek lah dimakan. Sajud saraso maruang tubuh. Itu kan arifnya. Kecek orang Minang model itunya. Walaupun kini entah di mana kearifan itu, entah di mana cicinya, wallahu a'lam. Tapi begitu orang Minang. Kata mereka. Kata awak model itu. Alun takilek la takala. Bulan la sangkok 30. Alun dilihat ke lah dimakan tu. Rasanya lah sajuk.
maruang tubuh. Begitu arifnya. Sebenarnya Al-Quranul Karim mengajarkan kita lebih arif di situ. Kalau sudah sampai kita kepada pengakuan Subhanak, Maha Suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menandingi di dalam penciptaan, di dalam apapun. Engkaulah yang Maha Sempurna, yang lain aku tolak berserikat denganmu. Subhanak. Nah, kama arah pikiran manusia lain untuk hidup ke depan kau serupa. Aja ditampuh jalan yang kamu membuat Allah marah kawan. Nah, karena itu jauhkanlah, peliharalah aku. Kalau diminta Allah qina ama'na faqina adzaban nar. Allah Subhanahu wa taala membuat aturan terhadap ciptaannya. Apa aturannya namanya? Sunnatullah. Diikatnya antara sabab dengan akibat. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak tiba-tiba begitu saja memasukkan orang ke neraka. Tidak. Karena orang itu dimasukkan ke neraka oleh Allah, ada penyebab dia masuk ke neraka. Ada jalan yang ditempuh. Itulah sabab. Dan itulah keadilan Allah SWT. Nah, kalau kita meminta untuk dipelihara faqina, nah, wiqaya, waqa, yaqi, qina, qini, kalau untuk diri sendiri, qina, peliharalah kami. Apa maknanya? Kalau kita minta pelihara kepada Allah, bukan hanya Allah akan memelihara pada akibat. Jadi itu yang perlu kita pahami dan kita yakini. Kita minta waqina adzaban nar. Dalam ayat ini faqina adzaban nar. Maknanya apa? Kita minta Allah memelihara kita dari sabab dan akibat. Nah, begitu dalamnya permohonan orang yang bertafakkur, bertazakkur dan bertadabbur. Jadi ketika kita minta, ya Allah peliharalah aku dari neraka, maknanya apa? Peliharalah aku dari asbab, dari segala sabab-sabab dan akibat. Jadi yang disebut akibat, tapi termasuk di dalamnya sabab. Nah, cuma kita sadari tidak ketika kita membaca doa itu. Saya khawatir kita tidak sampai ke sana. Ketika kita membaca doa-doa waqina adzaban nar, kan itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa sapu jagat yang rutin dibaca. Tapi tahu enggak kita makna waqina adzaban nar? Kalau kita perdalam makna waqina, kalau Allah akan memelihara kita dari neraka, maka dia akan pelihara kita dari asbab, dari jalan yang akan mengantarkan kita ke neraka itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan orang begitu saja ke neraka. Ada sabab yang ditempuh oleh manusia itu. Nah, dengan doa itu, apa yang akan berbuah di dalam diri kita? Pengawasan. Jadi kalimat faqina adzaban nar itu buah dari tadabbur. Maka ayat ini sebenarnya mengandung 3 unsur. Unsur berzikir, unsur berfikir, dan unsur bertadabbur. Nah, inilah yang dilanjutkan lagi. Akan diperjelas. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Engkaulah, ya Tuhan kami, Engkau sesungguhnya Engkaulah yang memasukkan orang ke dalam neraka. Apakah Allah tiba-tiba memasukkan orang ke dalam neraka saja?
Artinya apa? Jika kita minta perlindungan kepada Allah dari neraka, berarti ketika itu kita juga meminta perlindungan kepada Allah, jangan terseret ke jalan yang akan menjerumuskan kita ke neraka. Ya Allah, lindungilah kami dari neraka-Mu dan dari segala jalan yang akan menyeret kami ke neraka-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah tu lah jangan boleh kurang seperti. Cukupkan dahulu sampai di sini. InsyaAllah pertemuan akan datang kita bicara Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Apa makna faqad akhzaita itu? Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pengumuman kepada jamaah yang akan hadir kajian fikih hati. Kajian fikih hati kita majukan maghrib dan isya supaya tidak terlalu malam. Ada sebagian yang kadang kami bilang ngantuk, kadang ya dah kita majukan maghrib. Jadi setelah maghrib langsung kajian fikih hati. Demikian ini Sabtu nanti senja insyaallah. Kajian fikih hati kan kita setiap Sabtu malam Ahad, dan kalau tidak ada halangan apa-apa, walaupun ada hujan dan berbagai macam, kita jadikan saja hujan itu sebagai penambah semangat kita. Jangan hendaknya hujan ini menghalang kita untuk mengkaji dan mengaji petunjuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.